Selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin menarik, menantang, dan pantas untuk didiskusikan oleh kita dimanapun kita berada. Salah satu topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah hubungan Batak dengan Islam. Hubungan Batak dengan Islam. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena kalau selama ini kita dianggap jika mengatakan Batak, maka itu sudah pasti Kristen. Kira-kira begitu. Kalau Batak sudah pasti Kristen. Tapi terkadang kita harus menerima dan harus menerima, meski barangkali untuk menerima itu adalah sesuatu yang sulit. Salah satunya diantaranya adalah tentang sejarah. Realitas saat ini Batak sering diasosiasikan sebagai Kristen. Itu fakta. Asosiasi ini sebenarnya tidak benar. Artinya begitu. Tidak sepenuhnya benar. Sebab jika kita sepakat Batak adalah mereka yang bermarga, menggunakan marga ini sebagai media untuk berhubungan, sebagai boru, sebagai hula-hula, sebagai dongan tubuh, dengan lengkap paket adat Dalian Natolu, maka kita harus menyadari bahwa lebih banyak Batak itu adalah Muslim. Itu faktanya. Sebab Batak ke arah pantai, ke arah selatan itu cenderung sudah Muslim. Di Asahan, di Mandailing, Angkola, bahkan Papa itu mayoritas Muslim. Praktisnya Kristen hanya ada di daerah Toba, Hubang Hasundutan, pokoknya Toba. Jadi asosiasi bahwa Batak berarti Kristen boleh dikatakan sebenarnya tidak benar atau bahkan sesat. Meski juga ya ada kadang benarnya. Tapi zaman sudah berubah. Asosiasi yang berdasarkan realitas itu sepertinya tidak benar-benar lagi. Seperti kita ketahui lagi, rumah makan Batak sudah pasti menu andalannya adalah babi. Jadi tidak pernah ada rumah makan Batak yang menu andalannya bukan babi. Jadi kalau dibilang rumah makan Batak, ya sudah pasti babi makanannya. Karena itulah mungkin sering orang mengatakan bahwa Batak diasosiasikan atau sudah pasti Kristen karena Muslim tidak memakan daging babi. Itu haram secara agama bagi mereka. Sekali lagi, asosiasi ini sebenarnya tidak benar untuk mengatakan tidak sesat. Untuk mengatakan sesat sebenarnya. Semakin sesat kalau kita memahami dan menyadari bahwasannya ternyata agama asli orang Batak adalah Parmalim. Dan kita tahu bahwasannya Parmalim tidak memakan daging babi. Lalu pertanyaan kuncinya, jika Parmalim tidak makan daging babi, tetapi kita selalu melabeli rumah makan Batak adalah harus ada daging babi, apakah Parmalim dalam hal ini tidak Batak? Itulah asosiasi yang menurut saya bilang tadi sesat sebenarnya. Nah, kita hari ini tidak akan membahas tentang babi-babian, bukan itu yang mau kita bahas, tetapi kita sedang mencoba mendiskusikan, mencoba membahas, barangkali nanti juga teman-teman bisa berkomentar di sini, yaitu bahwasannya tidak terbantahkan lagi sejarah Islam dengan Batak pasti ada, pasti bersentuhan. Setidaknya kalau kita pergi ke tempat wisata yang terkenal saat ini, yang sering disebut sebagai tempat pemenggalan manusia, malah disebut menjadi lambang atau bukti bahwasanya Batak adalah kanibal, di Huta Sialagan, bukan di Huta Sialagan, di bawah makam Raja Sidabutar itu ada orang Aceh. Orang Aceh yang sudah pasti sudah pasti Islam. Artinya dari situ kita paham bahwasanya hubungan Batak dengan Islam sudah ada sejak dulu. Kalau semakin kita lihat, jejaknya semakin banyak. Jejaknya bisa dilihat dari Barus. Hanya memang ada kecenderungan Islamisasi. Proses mengislamkan Toba atau Batak tidak mulus. Sekali lagi, proses mengislamkan Batak secara umum dan secara khusus di Toba tidak mulus seperti di daerah Batak lain, seperti di bagian selatan. Kita bisa melihat banyak bacaan, dan yang saya ingat salah satunya adalah dari bukunya si J. Hemers. Di sana dikatakan bahwasannya setidaknya no mention ketika datang ke Batak, ke Tarutung,
kita Rutong saat ini mempunyai tantangan yang kuat. Tantangan itu adalah bahwa tidak hanya di Barus, tetapi juga di jantung Toba itu sendiri pada tahun 1862 ketika Dr. Nommensen tiba di Jerman di Spiro. Lalu pada tahun 1864 atau saya nggak tahu, nanti bisa di googling, ia pindah ke Tarutung dan membuka huta di sana. Selanjutnya menyebarkan agama, menyebarkan Injil di Tapan Utara. Di sana ia mencoba menghentikan proses Islamisasi yang mulai berkembang dari arah selatan menuju ke arah Toba. Itu artinya dari sana kita paham bahwasanya panji-panji Islam di jantung Toba saat itu sudah mulai kuat, sudah mulai ada, sudah mulai bertumbuh. Jauh sebelum itu, konon katanya pada tahun 1500-an pengikut Muhammad atau sering disebut Muhammadisme sudah mulai maju di jantung Toba, di Danau Toba. Cuma ya memang seperti kita ketahui belum mengakar apalagi bertumbuh, belum kokoh. Walau begitu jejak kebudayaannya seperti tadi saya bilang bisa kita lihat dalam berbagai sarkofagus atau katakanlah mejan. Bahkan baru-baru ini kami menemukan mejan milik marga Tumanggor Pernantin. Saya tidak tahu, tapi Tumanggor Pernantin di Perlilitan, yang konon itu adalah simbolisme Islam. Artinya Islam dengan Toba itu sudah sangat berhubungan dari dulu. Malah kalau kita lihat dari segi silsilah, kebetulan saya buka ini, ada kuat dugaan yang mengatakan begitu. Tersebutlah katanya dulu ada Manuk Hulam Bujati. Ia punya 3 anak. Salah satunya adalah Batara Guru, Soripada, dan Mangala Bulan. Batara Guru mempunyai 4 anak. Tuan Sori Mahumet, itu yang pertama. Yang kedua Tantan Debata, Siboru Sorbajati, dan Siboru Deak Barujar. Kalau kita lihat dari segi morfologi, secara morfem, bunyi bahasa, anak pertama itu penamaannya, nomenklaturnya dekat dengan budaya agama Islam. Memang kalau yang pertama kita lihat ada Sori yaitu budaya dari Hindu atau Buddha. Sori Mangaraja, Sorbajati, Tuan Sori Mahumet. Itulah yang pertama tadi, Sori Mahumet. Namun kalau Mahumet itu cenderung kepada, kalau bisa dikatakan dalam segi bunyi bahasa itu barangkali versi dekatnya adalah dengan Muhammad. Kebetulan kalau kita juga lihat di grup Facebook besutan Carles Hasiholan apa itu? Saya agak lupa. Bisa nanti kita lihat di situ. Hasiholan Sinaga ya, media sosial sejarah Batak di sana disebutkan bahwa dia merujuk pada, saya nanti screenshot ini, Dr. B. Hagen dengan salah satu kalimatnya mengatakan yang ada nama Muhammad bahkan diposisikan sebagai orang yang sangat agung, sebagai bukan makhluk biasa. Jadi kalau bukan makhluk biasa berarti dia sudah dianggap berjasa atau penting dalam kebudayaan itu. Begini kira-kira terjemahannya dalam postingan itu. Ada juga dewa yang tinggal di surga, Nabi Muhammad, Bapak dan Hakim manusia, dan Padi Allah. Bapak badai dan hujan, 2 dewa terakhir memiliki asal-usul Islam. Mereka cukup jelas tertulis di dahi mereka, dan penyembahan mereka bahkan di jantung Toba, di danau dengan nama yang sama membuktikan kemajuan tak terbantahkan dari Muhammadisme di Toba. Menariknya, dari 3 bersaudara anak keturunan Manuk Hulam Bujati ini, hanya Batara Guru yang bisa menikmati daging babi dari ketiga anaknya itu. Sementara Soripada, Mangala Bulan tidak bisa. Mereka tidak diperkenankan untuk konon katanya makan daging babi. Barangkali dari sanalah akar mengapa orang Parmalim tidak makan daging babi. Nah, apakah sejak dari kedua orang ini, tentu dari versi Tarombo itu, karena pasti ada juga versi Tarombo lain, Batak sudah bisa dikatakan dipengaruhi oleh Islam, dan salah satu anaknya Batara Guru
salah satu anak Batara Guru itu, yaitu Sori Mahomet, juga sudah dipengaruhi. Kita hanya bisa menafsirkan, kalau tidak memakan daging babi, barangkali itu sudah masuk paham. Karena pada dasarnya manusia adalah pemakan segala hal. Pemakan segala hal, apa saja dimakannya, herbivora, karnivora, semua omnivora manusia ini. Jadi orang tidak akan memakan, pertama paling tidak alasannya adalah karena kesehatan. Karena sudah saya penyakit jantung misalnya, maka saya akan menghindari lemak-lemak. Tetapi kalau dia sehat bugar, maka dia akan menghindari makanan itu adalah karena paham. Artinya dengan ini kita mengatakan bahwasannya ketika keturunan dari Manuk Hulam Bujati ini, hanya Batara Guru yang bisa memakan daging babi, yang lainnya enggak, maka bisa dikatakan setidaknya ditafsir bahwasannya paham Muhammadisme, paham agama Islam sudah datang ke Toba sejak dahulu kala, tetapi belum bertumbuh dan belum mengakar. Setidaknya kalau kita pergi ke Taput, ada di sana di situs Hopong, mereka mengakui bahwasannya budaya-budaya di sana adalah budaya Islam. Itulah realitasnya, barangkali sulit diterima, tetapi begitulah sejarah, harus kita pelajari pelan-pelan. Sejarah harus kita tafsir, tidak selalu benar karena kita tahu sejarah ditulis oleh pemenang.